Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini vlog saya itu tentang usaha anak kota Banda Aceh. Dan ini berbeda, bukan tentang kopi, juga bukan tentang madu. Ini hal yang sangat berbeda di kota Banda Aceh sekarang, yaitu cuci sepatu. Nah, kita akan tanya langsung kepada pemilik usaha cuci sepatu. Oke, dengan siapa bang? Haikal. Ini adalah Bang Haikal, pengusaha muda kota Banda Aceh. Bang, ini pertanyaan pertama saya menanyakan kepada Bang Haikal. Bang Haikal, kenapa abang membuka usaha cuci sepatu? Kenapa nggak membuka usaha lain? Seperti kan sekarang ini banyak anak muda kota Banda Aceh membuka warung kopi, coffee shop bahasanya kau lah. Iya. Ya, kenapa abang memilih ke cuci sepatu? Silakan bang. Alasannya yang pertama BU ya, butuh uang. Yang kedua karena terlalu banyak usaha-usaha yang monoton di Banda Aceh. Terakhir saya kepikir untuk kenapa kita nggak buka usaha yang lain, berbeda dari orang lain. Memang kalau dari orang Aceh, usaha ini memang agak dalam tanda kutip hina ya. Karena kan kita nyuci sepatu, ya kan? Dari situlah saya berangkat ke buat usaha ini. Ini sudah berjalan berapa lama nih bang, usaha cuci sepatu ini? Kalau kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Wah, lumayan lama juga ya? Ya, kurang lebih lah. Ya, oke. Nah, selama 3 tahun membuka dan membangun usaha cuci sepatu ini, ada nggak bang, suka duka dalam membangun usaha ini? Kalau suka dukanya ya pertama dari mindset orangnya lah ya, orang kota Banda Aceh. Orang kota Banda Aceh, karena kan ya nggak bisa dipungkiri sih. Memang usaha cuci sepatu ini kok kita bilang usaha yang kayak tadi saya bilang agak terpinggirkan, karena kan kita nyuci sepatu orang, ya kan. Jadi bekas orang pakai kita yang cuci. Jadi bukan masalah kita pakai kita cuci. Kalau orang nyuci baju masih hal yang wajar. Ini kita sepatu orang loh, di posisinya di bawah. Kita cuci pula. Iya, itu lah yang suka dukanya di situ. Kalau yang sukanya sih bisa membuka wawasan orang. Kalau usaha tuh ada hal lain loh yang bisa jadi usaha. Nggak mesti membuka jual sepatu, jual baju atau apa gitu bang. Ini cuci sepatu nih bisa juga menghasilkan uang. Bisa juga menghasilkan uang halal dengan cara yang gampang lah. Kita coba memanfaatkan orang yang perlu untuk cuci sepatu. Mengenai cuci sepatu nih bang, ada nggak sepatu tertentu yang diterima di tempat abang nih untuk dicuci? Ada nggak? Oh enggak, semua sepatu bebas. Semua sepatu boleh? Semua sepatu boleh. Sepatu kulit juga bisa? Boleh, semua sepatu. Wah, ini buat pemuda kota Banda Aceh yang sepatunya kotor dan males nyuci, bisa datang ke usaha kawan kita nih, High-Clean. Di mana bang? Di Lambu. Di Lambu. Jangan khawatir lagi sepatu kalian kotor dan males nyuci, bisa datang langsung ke High-Clean. Oke? Bang, ini kan usaha High-Clean ini sudah berjalan 3 tahun. Dan bagi saya ini 3 tahun ini ya lumayan lama juga. Ada nggak rencana bang ke depan ini membuka cabang di kota Banda Aceh ataupun di luar kota Banda Aceh? Kalau sekarang di Banda Aceh ada, ini kita lagi proses yang store kedua, store ketiga. Wah, mantap. Tapi masih tahap. Keren. Yang penting ada gitu kan. Saya pun membagi inspirasi ini buat kawan-kawan lain, anak-anak muda lain. Kalau ada, maksud saya tekankan kalau kita mau kreatif tuh ada usaha lain. Penting ide kreatif itu ada. Tapi ya pemikiran orang tua dulu lah. Asal anaknya gede jadi PNS. Jangan fokus ke situ. Jangan fokus ke situ. Masih ada di luar tuh liki-liki lain. Berarti kita masih bisa melakukan hal yang lain, menghasilkan uang yang halal gitu kan. Nggak perlu kita mentargetkan jadi PNS. Jangan target utama PNS. Kalau target pertama PNS ya kita di situ aja kan. Jadi kota kita pun nggak berkembang. Nggak ada anak muda yang lebih kreatif. Nggak ada hal yang berbeda gitu. Masalah mengenai dukungan nih dari pemerintah kota Banda Aceh. Kalau dukungan kita belum ya, karena mungkin usaha baru ya. Mungkin ke depan kita nggak tahu, karena kan ini kan kita lagi proses berkembang dan promosi pun masih di komunitas dan sebagian dari
dinas-dinas sudah mulai lah. Ya. Masalah biaya nih bang, biaya cuci sepatu bisa disebutkan berapa bang? Mungkin mereka kita relatif ya. Ya. Kalau kayak cuci kita mungkin sekitar 30 sampai 50 ribu. Itu tergantung dari sepatu. bahan si sepatu, kondisi sepatu, ya, dan tingkat detailnya yang harus kita kerjain. Nah teman-teman, jadi biaya itu menurut saya ini sangat relatif dan mendukung isu dompet kalian. Ya. Jadi kalau sepatu kalian itu simple, ya cucinya juga sederhana. Tapi kalau sepatu kalian ya bahannya agak ribet dicuci, ya itu harganya lebih beda lagi. Jadi tidak sampai 100 bang? Ya, enggak. Pertanyaan selanjutnya nih bang, apa perbedaan cuci sepatu di rumah dengan di tempat abang nih? Oh, sama kita. Ya. Yang pertama kita tidak pakai cairan khusus untuk cuci sepatu. Yang kedua kita pakai alat untuk memang khusus sepatu. Contoh dari sikatnya dan untuk sikat sepatu, bukan sikat rumah ya. Habis itu yang cairannya kita cairan yang non klorin. Jadi cairan itu memang bukan kayak rinso. Jadi sepatu itu bisa lebih awet. Jadi sepatu yang jatah kita cuci normal tahan sekitar 6 bulanan. Mungkin kalau kita cuci dengan teknik yang bagus, betul, bisa tahan sampai 2 sampai 3 tahun. Berarti dia ada bahan sendiri bang, untuk mengawetkan sepatu ini. Ya. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir sepatu kalian rusak dicuci di high clean, karena sudah ada bahan sendiri untuk sepatu. Ada yang lain membuka usaha cuci sepatu nih, apa nggak takut ada saingan gitu? Oh, nggak. Rezeki itu dadanya tuh. Ya kan? Malah saya dengan ada saingan saya bisa sharing. Sama juga sistem kayak di kopi. Ya kan, di kopi kalau tidak ada komunitas pasti si kopi itu nggak bakalan berkembang. Ya, jadi saya sekarang memang ya saya berharap usaha saya ini ramai yang bukanya. Jadi dengan adanya komunitas kita merubah mindset masyarakat itu lebih gampang. Karena sekarang yang saya hadapi ini merubah mindset si masyarakat tuh. Abang kasih saran untuk pemuda Kota Banda Aceh agar mereka juga bangkit dan membangun usaha dengan yang berbeda. Ya, sekarang kan dunia udah canggih, ya kan? Media udah banyak. Jadi kita di situ kita bisa lihat dari daerah-daerah. Mungkin kita bisa ambil dari luar daerah kita apa nih yang lagi bangun lah nih, daerah mana lagi bangun, apa dari luar negeri. Jadi kita bisa ambil referensi dari mana aja sana. Penting mau terus bang ya, dan kreatif. Dan jangan lupa subscribe di channel Lensamus. Semakin banyak subscribe dan saya semakin banyak mempromosikan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh melalui video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.